Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my brilliant student. How are you today? Are you fine? Okay, I hope all of you are in a good condition and you have good preparation to join my lesson. Okay, well, my student, welcome to our lesson. My student, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Let's see. Oke, someone lend his hand. Seseorang mengulurkan tangannya. What does it mean? Apa maksudnya? Oke, mungkin seseorang di sini sedang ingin apa, anak-anak? Introducing himself. Bisa jadi ya. Jadi dia mungkin ingin memperkenalkan dirinya. Nah, dia akan menyampaikan apa dalam perkenalan diri itu? Satu, kemudian di sini akan menyampaikan what is your name, menanyakan siapa namamu. What is your name, siapa namamu. How old are you, berapa umurmu. What do you do, apa pekerjaan kamu. Apa profesimu. Oke, saya ulang ya. Someone lend his hand. Ada seseorang yang mengulurkan tangannya. Apa maksudnya? What does it mean? Ini maksudnya mungkin dia itu sedang ingin menanyakan namamu, menanyakan umurnya, kemudian menanyakan umur kamu, dan juga menanyakan apa profesinya. Ini termasuk dalam salah satu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, here's the outline on this chapter. Ini ada outline kita dalam chapter ini, apa aja yang harus kita pelajari. Yang pertama, introducing yourself, memperkenalkan diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, the second, introducing other, memperkenalkan orang lain kepada seseorang. Kemudian yang ketiga, asking for information, meminta informasi. Kemudian the last one, yang terakhir yang keempat, the fourth, giving and denying an information, memberi dan menolak sebuah informasi. Oke, memberi dan menolak atau menyangkal sebuah informasi. Oke, materi yang pertama, the first material, introducing yourself, memperkenalkan diri Anda sendiri. Oke, let's see. How do you introduce yourself to a new person? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. How do you introduce yourself to a new person? Bagaimana sih cara kamu memperkenalkan diri kamu kepada orang yang baru kamu ketemui? Oke, kemudian yuk let's look at this example. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Oke. Perhatikan pada contoh. Ada dua orang di sini. Keduanya saling menyapa. Oke ya. Sapaan siapa dulu ya yang bilang di sini? Oke, kita lihat dulu. Ternyata yang menyapa sang perempuan terlebih dahulu, yang cewek ya, yang ibu yang memberikan salam dengan pernyataan good morning. Kemudian orang laki-laki yang ada di dekatnya menjawab good morning, gitu ya, membalas sapaan. Kemudian wanita itu tadi bilang kepada laki-laki itu, I'm Firman's teacher. I'm Anita Haryanto. How do you do? Oke, wanita itu memperkenalkan dirinya. I'm Firman's teacher. Saya gurunya Firman. I'm Anita Haryanto. Aku bernama Anita Haryanto. How do you do? Oke, nah di sini wanita itu memperkenalkan dirinya bahwasanya dia adalah gurunya Firman. Kemudian dia menyebutkan nama di sini, menyebutkan nama dia yaitu Anita Haryanto. Dan kemudian how do you do? How do you do digunakan untuk apa? Untuk mengawali perkenalan dengan seseorang yang baru dijumpai.
Oke, bagaimana laki-laki ini merespon pernyataan dari si ibunya Firman atau Bu Anita? Dia menjawab di sini, I'm Firman's teacher. I'm Robert. Saya gurunya Firman. Saya bernama Robert. Ya, saya ayahnya Firman. Saya bernama Robert. Sorry ya, tadi guru keliru di sini father guru, di sini father adalah ayah. Saya ayahnya Firman. Saya bernama Robert. How do you do? Apa kabarmu? Gitu ya. Nah, di sini how do you do dijawab juga dengan how do you do untuk perkenalan pertama kali. Oke, well, my student, let's see on the next. Kita lihat berikutnya. Okay, you might want to get a new friend, so you have to introduce yourself. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan teman baru, ya, maka kamu harus apa? Introduce yourself. Maka kamu harus memperkenalkan diri kamu. Nah, contoh yang sebenarnya tadi, perkenalan antara ibunya Firman dan guru. Nah, sekarang kalau Anda itu ingin mendapatkan teman baru, you must introduce yourself. Kamu harus memperkenalkan dirimu kepada orang lain. Let's look at this example. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Oke, there is a boy. Ada seorang anak laki-laki ya. Nah, let's see. The boy say, "Hi, my name is Edward." Halo, namaku Edward. My friends call me Ed. My friends call me Ed. Teman-temanku memanggilku Ed. I'm 12 years old. Usiaku 12 tahun. My hobby is skateboarding. Hobiku bermain skateboard. I want to be your friend. Aku ingin menjadi sahabatmu. Nah, ini contoh perkenalan ya, perkenalan yang disampaikan oleh Edward kepada teman-temannya. Oke. Nah, bagaimana sih kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain? Yang pertama, kita semestinya harus apa anak-anak? Greet that person by saying hi, hello, good morning, etc. Jadi, ketika kita berkenalan dengan seseorang untuk pertama kali, kita harus memberikan salam kepada dia, baik itu dengan menggunakan kata hi, hello, good morning, atau sapaan yang lain. Ingat di sini ya, langkah pertama ketika kita ingin memperkenalkan diri kepada orang lain, maka beri sapaan atau salam dulu. Kemudian yang kedua, the second, tell your name. Kedua, sebutkan nama kamu. Yang ketiga, next, you add some information about yourself. Kamu bisa menambahkan informasi-informasi tentang diri kamu. Mungkin berupa your age, umur kamu, your hobby, kesukaan kamu, your address, alamat tempat tinggal kamu, atau bisa jadi kamu bisa menambahkan your future dream, yaitu cita-cita kamu, dan juga etc. Dan juga ada banyak informasi yang bisa kamu sampaikan yang lainnya, atau dan yang lain-lain. Nah, oke, the last one. Setelah Anda memperkenalkan diri kamu kepada orang lain dan memberikan informasi tentang diri kamu, maka di terakhir kalinya kamu katakan dengan apa? Kamu akhiri dengan apa? How do you do? Oke, how do you do? Nanti orang itu juga akan menjawab dengan how do you do. Kemudian akhiri tutup dengan kata please to meet you. Please to meet you. Sorry, please to meet you. Atau kalau tidak pleased to meet you, senang jumpa dengan kamu, bisa dengan nice to meet you. Oke, my student, nanti dicoba ya. Kamu buat sebuah perkenalan di sini. Menyapa terlebih dahulu, menyebutkan nama Anda, kemudian memberikan informasi terkait diri Anda, dan terakhir nanti
Tutuplah perkenalan kamu itu dengan pernyataan how do you do dan pernyataan pleased to meet you atau nice to meet you. Oke, sekarang materi yang kedua. Kalau tadi yang pertama, introducing yourself, memperkenalkan diri kamu sendiri. Sekarang materi yang kedua adalah memperkenalkan orang lain. Ya, nah, memperkenalkan orang lain. Can you introduce someone to someone else? Nah, pada materi ini ada sebuah pertanyaan di sini. Can you introduce someone to someone else? Bisakah Anda memperkenalkan seseorang kepada orang lain? Nah, jawabannya pasti Anda bilang, bisa, I can do it. Aku bisa melakukannya, gitu ya. Nah, yuk, sekarang kita lihat pada contoh. Let's look at this example. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Oke, pada gambar itu ada yang perkenalan, kemudian ada seorang siswa SMP ya. Nah, siswa SMP ini bilang kepada ayahnya, Dad, I'd like you to meet Miss Yuniarti. Oh, ternyata si anak SMP ini ingin memperkenalkan ayahnya kepada siapa di sini, Nak? Kepada Miss Yuniarti. She is my teacher. Dia adalah guruku. Saya ulang. Dad, I'd like you to meet Miss Yuniarti. She is my teacher. Ayah, saya ingin kamu ketemu dengan Bu Yuniarti. Dia adalah guruku. Oke, kemudian ayahnya. Nah, langsung berkenalan kepada gurunya, kepada guru putrinya. Nah, dia menyebutkan apa? I'm Gunawan. How do you do? Nah, di sini karena baru pertama kali dikenalkan, maka Pak Gunawan menyapanya dengan apa? How do you do? Gitu ya, sapaannya how do you do? Saya Pak Gunawan, tadi nyebut nama, kemudian greetingnya how do you do? Kemudian how do you do Miss Yuniarti? Oh, disertai dengan panggilan nama guru tersebut ya. Kemudian ditutup dengan pleased to meet you. Senang bisa ketemu dengan kamu. Saya ulang. Saya Pak Gunawan. How do you do Miss Yuniarti? Apa kabarnya Bu Yuniarti? Pleased to meet you. Senang bisa ketemu dengan kamu. Oke. Nah, kemudian Bu Yuniarti menanggapi perkenalannya dengan ayah siswanya tersebut, dia memberikan salam terlebih dahulu. How do you do? Tadi sini kan, how do you do? Maka dijawab juga dengan, how do you do, Mr. Gunawan? Apa kabarnya Pak Gunawan? Please to meet you too. Senang juga bisa ketemu dengan kamu. Oke, seperti itu ya, Nak ya. Jadi, introducing other, memperkenalkan orang lain. Ini sang siswa memperkenalkan ayahnya kepada gurunya. Untuk memperkenalkan orang lain, seseorang yang dikenalkan itu menyapanya tidak dengan how are you, tapi lebih sopannya, lebih polite-nya dengan how do you do. Nanti direspon juga dengan how do you do. Oke, next. Sekarang materi yang ketiga. Giving information. Memberikan informasi. Oke, kok memberikan informasi seperti apa ya, Bu ya? Oke, just see. When you introduce yourself, you should tell about yourself. Ketika kamu itu memperkenalkan diri kamu sendiri kepada orang lain, maka kamu bisa menceritakan diri kamu sendiri, nama, pekerjaan, hobi, cita-cita dan sebagainya, gitu ya. Tadi di sini disebut tentang dirimu, tentang nama, tentang pekerjaan dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menyebutkan semua itu dengan benar dalam bahasa Inggris? Ada ketentuannya, ada aturannya, gitu ya. Oke, nah di sini I am. I am. Gandengnya ya, I am. Menyebutkan nama, I'm Sarah. Saya Sarah. He is Mr. Khan. Dia Pak Khan. She is a teacher. Dia seorang guru. It is my bag. Itu tasku, gitu ya. Nah, ini ada pasangan-pasangannya ya. Tolong diperhatikan nanti. I am, gitu ya.
I am. He, she, it diikuti dengan is. Kemudian you, we, dan they diikuti dengan are. Contohnya di sini, you are my friend. Kamu temanku. We are student. Kami siswa. Kita siswa. They are his parent. Mereka orang tuanya. Nah, tolong perhatikan nanti, ketika kita menyebutkan diri kita sebagai subjek, ya, atau menyebutkan orang lain itu laki-laki, dia laki-laki, he, dia perempuan, she, kemudian it, dia untuk apa? Untuk benda. You, kamu, we, kita atau kami, they, mereka. Nah, subjek ini punya pasangannya. Untuk be-nya, untuk to be-nya ada pasangan sendiri-sendiri. Nah, tolong diingat ya. I pasangannya dengan am, he, she, it pasangannya dengan is, you, we, dan they pasangannya dengan are. Nah, kamu ingin bilang, aku seorang siswa, maka I am a student. Kamu seorang siswa, maka bukan you am student, tetapi you are a student. Nah, begitu ya, untuk memberikan informasi simpel tentang diri kamu atau orang lain. Oke, berikutnya. Asking for information sekarang. Meminta informasi. Meminta, menanyakan informasi. You may want to know about a new person. Mungkin kamu ingin tahu tentang orang baru tersebut. Nah, di sini tentunya you can ask this following question. Mungkin kamu akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait diri seseorang. Bagaimana cara menanyakannya? Nah, oke. Nah, kalau tadi subjeknya di depan, sekarang subjeknya kita taruh di tengah. Nah, kalau berawal dengan am I Sarah? Apakah saya Sarah? Is he Mr. Khan? Apakah dia Pak Han, Tuan Han? Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Is it my bag? Apakah itu tasku? Kemudian, are you my friends? Are you my friend? Apakah kamu temanku? Are you student? Apakah kamu para siswa? Oke, kemudian are you a new member here? Apakah kamu anggota baru di sini? Are we friends? Apakah kita bersahabat? Nah, itu ya. Are they his parent? Apakah mereka orang tua mereka? Nah, di sini ya. Am, is, are di sini kalau ditaruh di awal kalimat artinya adalah apakah. Nah, well, my student, and now how to deny an information. Bagaimana kalau kita ingin menolak memberikan informasi bahwa informasi tentang hal tersebut adalah keliru. Nah, oke ya. Nah, dari ketentuan yang awal tadi, sebuah pernyataan informasi itu bisa didahului dengan subjek, kemudian diikuti dengan to be, am, is, dan are. Nah, jika kita ingin mengingkari atau kita ingin menyatakan hal itu tidak benar, maka berikan not setelah be. Nah, contoh di sini ya. I'm not Sarah. I'm not Sarah. Aku bukan Sarah. He is not Mr. Khan. Dia bukan Tuan Han. She is not a teacher. Dia bukan seorang guru. It is not my bag. Itu bukan tasku. You are not my friend. Kamu bukan temanku. You are not student. Kamu bukan siswa. We are friends. Kita bersahabat. They are his parent. Mereka orang tuanya. Nah, kata mana tadi? Sorry ya. We are not friend. Kita bukan teman. They are not his parent. Mereka bukan ayahnya.
Nah, not di sini berarti bukan atau tidak. Nah, kalau tadi am is are itu ditaruh di awal kalimat itu artinya apakah? Sekarang kalau digandengkan dengan not ini menjadi satu arti, satu kata dalam bahasa Indonesia artinya bukan atau tidak. Oke, my student. Di sini saya sajikan juga personal information atau personal identity to introducing oneself untuk memperkenalkan diri sendiri. Contoh ya, di sini dari identitasnya Danisa Latifah Larasati, Nusantara School Personal Information Form. Nah, identitas Danisa Latifah Larasati di sekolahnya. Kelas 7A, student number-nya 9 to age, usianya 12 tahun, seks jenis kelaminnya nil, ya. Sorry di sini dan saya female ya harusnya di sini ya. Oke, nanti saya ralat di sini female. Kemudian address, alamatnya Jalan Sekar Jagad bla bla bla. Hobinya cooking or read and reading. Oke, ini tadi ada keliruan sedikit ya, seksnya dari saya itu female bukan male. Oke. Nah, di sini Denisa memperkenal bentuk identitasnya. Nanti dari sini kita bisa memperkenalkan Denisa kepada orang lain dengan mudah, atau kita bisa menuliskan personal information seperti ini. Kemudian nanti kita bisa menyebutkan perkenalan kita kepada orang lain berdasarkan personal information yang ada seperti ini. Oke, now your duty is. Nah, sekarang tiba saatnya pada tugas Anda. Apa sih tugasnya? Sambut dengan gembira ya. Oke, introduce yourself to other. Coba nanti buatlah sebuah perkenalan kepada orang lain. Perkenalan diri Anda sendiri kepada orang lain. Nah, how do you do this task? Bagaimana nanti cara mengerjakan soal ini atau tugas ini? Yang pertama, kirimkan nanti teks perkenalan diri kamu itu pada KI 3. Oke ya, nanti saya buka mulai hari Senin, nanti saya tutup hari Sabtu. Jadi kelas 7A4, kelas 7A ya 7A4, 7A5 nanti tugasnya kirimkan tugas tertulisnya di teks pada KI 3. Kemudian read your duty, baca tugas itu, rekam dan kirimkan itu di KI 4. Nah, nanti secara rinci akan saya sampaikan pada timeline di e-learning. Oke, next my student. That's all for now. Saya pikir cukup untuk saat ini. Study hard at home. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Don't forget to keep your health. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Keep spirit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.